nadia itu Unzilal Quran wa ala sab'ati ahruf, maka dia telah salah besar. Kenapa salah besar? Karena Al-Imam Nafi, Asim, Abu Amr, Ibnu Amir, Kisai, Hamzah, itu rata-rata mereka adalah dari generasi tabi'in dan tabi'in. Bagaimana mungkin sabda ini dikaitkan dengan sosok-sosok orang yang saat itu belum terlahir di dunia? Belum terlahir di dunia, karena mereka generasi tabi'in dan tabi'in. Oh, seperti Nafi, Asim, Hamzah, Kisai, Ibnu Amir, Abu Amr. Jadi sama sekali tidak ada keterkaitan antara hadis ini dengan 7 profil a'imah qurra'us sab'ah tadi. Paham ya? Tidak ada kaitannya karena mereka itu orang-orang yang baru muncul kemudian di dunia setelah beberapa dekade. Paham ya? Nah, paling tidak setelah hampir 1 abad, hampir 1 abad. Oleh karena itu, siapapun yang mengait-ngaitkannya hadis di atas dengan tadi itu para tokoh-tokoh ahli qiraat seperti Nafi, Asim, sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan yang fatal. Faqad khalaqa khalqan 'aziman, telah melakukan kesalahan yang besar. Qala, lalu dilanjutkan oleh beliau, wa yazamu min hadha anna ma kharaja an qira'ati haula'i sab'ah mimma thabata an al-a'immati wa ghairihim wa wafaqa khatt al-mushaf alla yakuna Qur'anan wa hadha ghalatun 'azim. Sebab kalau kita kaitkan dengan mereka, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah apapun yang keluar dari a'imah yang 7 tadi itu, sementara bacaannya itu sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, antara bacaannya dengan tulisannya sudah sama. Tidak kita katakan apa itu? Quran, karena Quran terbatas hanya 7 saja. Kalau ini kaitannya dengan 7 sosok tadi itu. Lalu periwayatan yang diriwayatkan bukan dari 7 itu meskipun sudah memiliki kriteria, bacaannya sudah sesuai dengan apa itu tulisan yang ada di dalam Mushaf Utsmani, kita katakan dia bukan bagian daripada Al-Quran. Dan ini kesalahan yang fatal. Paham ya? Padahal di atas yang 7 bisa ada 7 a'imah lagi yang kemampuannya setara dengan mereka. Paham ya? Hanya saja karena mereka itu berusia panjang, punya kesempatan untuk menyebarluaskan versi bacaan mereka sehingga mereka lebih dikenal pada masyarakat dunia. Padahal yang punya kapasitas yang sama dengan mereka banyak. Bagaimana? Wasababu fil iktisari
a'immatil qiraati man huwa mithluhum hifdhan wa fadlan wa ilma. Lalu kenapa di dalam khazanah keilmuan Islam itu hanya dibatasi dengan yang 7 itu? Ya, qiraah sab'ah, a'immatus sab'ah. Apa? Penyebabnya adalah anna fi a'immatil qiraati man huwa mithluhum hifdhan wa fadlan wa ilma. Padahal di dalam batang tubuh agama Islam ini ada ulama-ulama yang setara dengan mereka, baik dari sisi hifdhan, daya hafal mereka tentang bacaan Al-Quran setara dengan mereka, maupun dari sisi keilmuan, maupun dari sisi kemuliaan sebagai ulama. Paham ya? Masalahnya adalah huwa anna arwata al-a'immati kanu kathiran jiddan falamma taqasaratil himam ikhtasaru mimma yuwafiqu khatta al-mushafil uthmani ala ma yasluhu wa tamdabitu qira'atu bihi fanadharu ila man ishtahara bithiqati wal amanati wa tulil umri fi mulazamati al-qira'ati bihi wal ittifaqi ala al-akhdhi anhu fa afradu min kulli misrin imaman wahid. Adalah tatkala semangat orang itu makin hari makin meredup, makin berkurang, daya hafalnya pun juga semakin menurun, antusiasnya untuk menemui Al-Quran juga semakin menurun, tidak seperti generasi awal itu. Maka kemudian ulama iktasaru, ulama akhirnya membatasi diri dengan versi bacaan yang sudah sesuai dengan khatam Uthmani, mushaf Uthmani, yang mudah untuk dihafal, yang mudah untuk dijangkau, yang mudah untuk ditulis, ya, dan sudah dilakukan tentang tambabitul qira'atu bihi, yang sudah diabadikan dalam tulisan. Fanamau ila man ishtahara bi thiqatul ulamanya. Kemudian mereka melihat siapa di antara tokoh-tokoh ini yang selain keilmuannya juga terkenal dengan kejujurannya, dengan kemuliaannya, ketokohannya. Dan yang berikutnya yang tak kalah penting adalah tulul umri. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan dengan apa itu usia panjang. Sehingga mereka dapat menekuni bidang qiraat ini jauh lebih lama daripada yang lain. Paham? Maka dan berittifaq al-akhdhi anhu, masyarakat kemudian punya kecenderungan kesepakatan untuk apa? Menimba ilmu dari sang tokoh tersebut. Maka tatkala dilakukan satu penelusuran, mereka kemudian mengambil pada setiap negeri itu sosok tokoh sentral di bidang Al-Quran. Fa'afradu min kulli misrin. Maka mereka kemudian mengambil pada setiap negeri itu tokoh di bidang Al-Quran yang menekuni Al-Quran dengan kriteria-kriteria yang sudah disebut di atas itu, termasuk yang
yang paling panjang umurnya. Maka di setiap negeri direkrut, diambil imaman wahidah, satu tokoh. Walam yatruku ma'adzalika naqla ma kana alaihi ghair haula'i min a'immatil qira'at. Nah setelah dikubur pun muncul di nama tadi itu. Namun walau demikian, mereka para pemerhati Al-Quran Karim itu tidak meninggalkan untuk juga menukil, meriwayatkan, mengabadikan, ya, selain dari yang 7 itu, yaitu dari tokoh-tokoh ahli qiraat. Maka muncullah sebenarnya di atas yang dari ucapannya bacaan versi Yakub ini sebenarnya kapasitasnya sama dengan Asim, sama dengan Nafi, sama dengan Ibnu Amir, sama dengan tokoh-tokoh yang 7 tadi. Apa Mas? Yang kedua contohnya Abu Ja'far. Yang lain adalah Syaibah. Nah, tiga tokoh ini itu punya kapasitas yang nggak kalah dengan imam yang 7 tadi. Apa? Hanya saja mungkin ketertarikan umat Islam pada yang 7 itu lebih daripada pada yang lain. Apa Mak? Tapi para ulama tidak meninggalkan riwayat mereka ini. Yakub, Syaibah, Abu Ja'far misalnya. Apa Mak? Maka kemudian mereka menambahkan di atas 7 itu ditambah lagi 3 orang tadi, maka kemudian lagi. Ada 10 imam, maka yang disebut dengan riwayatul asyr. Riwayat cara baca Al-Quran dari 10 tokoh, apa itu, dari pakar-pakar qiraat. Ya, dari saya itu ada siapa? Yakub, ada Abu Ja'far, dan ada Syaibah. Apa Mak? Jadi sekali lagi bahwa hadis Rasul SAW unzilal Quran ala sab'ati ahruf itu tidak ada keterkaitannya dengan a'immatus sab'ah. Apa Mak? Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah wa asahhul qiraati sanadan Nafi'un wa Asim. Nafi'un wa Asim. Dari 7 a'immatul qiraat tadi itu, yang paling sahih sanadnya. Sanad jadi seperti perkataan sanad hadis. Al-Fulan an Nafi', Al-Fulan an Asim. Asim dari gurunya dari sahabat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya sanad yang menghubungkan langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sanad qiraat. Jadi bagaimana mulianya umat Islam ini diberikan kesempatan untuk menekuni satu bidang keilmuan yang punya sanad bersambung sampai kepada Allah. Kita nyambung dari guru-guru sampai ke sahibul riwayat. Asim, Nafi' dari gurunya dari sahabat dari Rasulullah dari Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Paham? Paham. Nah, dari 7 sanad ini yang paling kuat adalah sanadnya Nafi' dan Asim. Bukan berarti yang 5 yang lain itu sanadnya dhaif, bukan. Cuman sanadnya ini lebih kuat dibanding dengan yang lain. Nah, yang 5 ini masih memenuhi kriteria sebagai perawi yang sahih. Hanya saja kapasitasnya tidak seperti perawi sanad itu Nafi' dan Asim. Itu maksudnya ashahul sanad, ashahul qiraat sanadnya. Wa afsahuha, adapun qiraat yang paling fasih. Paling fasih di situ bukan bacanya yang paling fasih, bukan. Ditilik dari sisi bahasa. Versi bacaannya itu lebih fasih dibandingkan dengan yang lain. Bukan orangnya bacanya itu lebih fasih dari yang lain. Wa afsahuha Abu Amrin wal Kisai. Abu Amrin wal Kisai. Kemudian wa'alam anna al-kharija an-sab'i al-mashhurati ala ismain. Dan ketahuilah bahwa al-kharija an-sab'i al-mashhur, bahwa versi bacaan yang keluar dari periwayatan a'imah yang 7 ini, yang disebut Nafi', Asim, Ibnu Amir, Abu Amr, Hamzah, Kisai, itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Kalau yang 7 tadi disebut qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah. Nah, di atas qiraat yang sab'ah itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, versi bacaannya itu ma yukhalifu rasmal mushaf. Antara versi bacaannya dan apa yang tertulis di dalam mushaf itu berbeda. Antara bacaan dan tulisan beda. Bunyi bacaan dengan tulisannya beda. Ini di luar 7 tadi. Nah, maka jika ada versi bacaan yang seperti ini, fahadha la syakka fi annahu la yajuzu qira'atuhu la fi sholati wala fi ghairiha. La fi sholat wala fi ghairiha. Contohnya misalnya begini, Maliki Yaumiddin, dan Maliki Yaumiddin, dua-duanya ini itu diriwayatkan dari a'imah sab'ah. Ada versi bacaan Maliki Yaumiddin. Antara bacaan kita Maliki dan tulisannya sama enggak? Enggak sama. Maliki berarti ada itu panjang, berarti ada apa itu? Ada ya-nya. Di dalam Al-Quran ada ya-nya enggak? Enggak ada. Apa? Nah, itu yang pertama. Bacaan yang lain
malaka yaumaddin. Sama nggak yang tertulis? Tidak. Nggak sama juga. Malaka yaumaddin. Nah, yang seperti ini itu jelas nggak boleh kita baca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, tadi kalau dibaca ini hanya sebagai penjelasan saja supaya kita tahu seperti apa. Mabhum. Maliki dan malaka. Waminhu ma la yukhalifu rasmal mushaf. Ma la yukhalifu rasmal Mushaf. versi bacaannya tidak bertolak belakang dengan apa yang tertulis dalam mushaf. Paham? Hanya saja versi bacaan ini itu tidak cukup kesohor, tidak cukup dikenal, tidak cukup populer. Walam tashtahiril qira'atu bihi. Hanya saja versi bacaan itu tidak memasyarakat, dengan dikenal oleh masyarakat, nggak populer. Mabhum. Wa innama warada min turukin gharibatin la ya'ulu 'alaiha. Kalau la yu'awwalu 'alaiha. La yu'awwalu 'alaiha. Wa hadha yadhharu al-man'u min al-qira'ati aidan. Nah, versi bacaan itu nggak sohor. Kenapa? Karena jalur-jalurnya itu jalur-jalur yang nggak populer. Perawi-perawinya itu perawi-perawi yang nggak dikenal oleh kalangan ahli hadis, ahlul jarh wa ta'dil, sehingga periwayatannya masuk kategori gharib. Karena sosok-sosok perawinya itu nggak dikenal. Tidak tercatat di dalam di dalam catatan para ahli hadis wa ta'dil sebagai perawi hadis. Nggak dikenal. Maka periwayatannya disebut gharib. Min turukin gharibah, dari jalur-jalur yang nggak dikenal, ya, yang tidak dikenal. Sehingga karena nggak dikenal, la yu'awwalu 'alaihi, tidak dapat dijadikan referensi, tidak dapat dijadikan rujukan. Nah, yang seperti ini jelas juga nggak boleh kita baca versi bacaan yang seperti ini. Karena sumbernya adalah dari sumber-sumber yang itu yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu seperti tadi, mashtuhira al-a'immati hadha sya'ni al-qira'atu bihi qadiman wa hadithan. فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قراءة يعقوب وغيره. Nah, yang kedua adalah bagian yang kedua adalah masyhura, yaitu
versi-versi bacaan yang cukup kondang, yang cukup dikenal. Al-a'immati hadha sya'ni, yaitu yang kita riwayatkan atau yang biasa dibaca oleh para tokoh-tokoh ahli qiraat. Qadiman wa haditha, baik apa itu a'immatul qiraat, tokoh-tokoh qiraat masa lampau maupun masa kini. Bacaan itu apa itu cukup dikenal di kalangan apa itu ahli qiraat. Maka jika ada bacaan versi yang seperti ini, bacaannya cukup kondang, dikenal oleh tokoh-tokoh ahli qiraat, maka tidak ada alasan kita untuk melarangnya membaca Al-Quran dengan versi bacaan yang seperti ini. Paham ya? Contohnya apa? Wa min dzalika qira'atu Ya'qub wa ghairihi. Bacaan versi Ya'qub atau versi Abu Ja'far atau versi Syaibah. Nah, itu bacaan yang di luar bacaan itu 7 dan cukup kondang dikenal. Oleh karena itu, ulama kemudian menambahkan dari yang 7 itu tambah 3 jadi apa itu? 10. Ya, banyak kitab-kitab yang membahas tentang ini, misalnya An-Nashr fi Qira'atil Ashr. At-Tanbihut Tsalits, catatan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bi ikhtilafil qira'ati yadharul ikhtilafu fil ahkam. Nah, ini pentingnya. Apa hikmahnya kok terjadinya versi bacaan yang beragam itu? Kenapa kok tidak diseragamkan saja satu versi saja? Nah, hikmahnya adalah dengan bacaan yang beragam itu berdampak pada hukum yang juga beragam. Hukum fikih yang beragam. Ya, hukum fikih maksudnya. Ahkam far'iyah. Contohnya, walihada banal fuqaha'u naqdal wudu'il malmusi wa adamahu ala ikhtilafil qira'ati fi lamastum wa lamastum Nah, oleh karenanya di sini kemudian para pakar hukum Islam yang disebut dengan istilah fuqaha itu kemudian membangun faham mereka, mazhab mereka. Ya. Contohnya misalnya ada mazhab yang mengatakan wudu seorang itu akan batal jika ia bersentuhan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Seperti mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, jika seorang laki-laki dewasa bersentuhan dengan perempuan dewasa tanpa pelapis, maka akan batallah wudhunya. Sementara mazhab lain mengatakan tidak batal wudhunya. Dari mana perbedaan mazhab ini? Nah, perbedaan itu dari perbedaan bacaan tentang ayat yang berkaitan dengan wudhu. Yaitu ada yang membaca au lamastumun nisa. Ya. Yang satu membaca au lamastumun nisa. Kalau lamasa yang masuk itu artinya
menyentuh saja, menyentuh tanpa ada unsur nafsu, itu lamasa yang masuk. Kalau lamasa yulamisu, itu artinya menyentuh dengan ada unsur nafsu. Mafhum. Jadi kalau sekedar bersentuhan itu tidak membatalkan wudu, terkecuali kalau sengaja menyentuhkan dirinya. Paham. Misalnya menjabat tangan lawan jenisnya, ya. Saat di sana ada unsur kesenangan, unsur nafsu. Nah, ini batal. Kalau nggak ada unsur kesenangan, nggak ada unsur nafsu, hanya sekedar bersentuhan, maka tidak batal. Seperti mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Ahmad. Tapi mazhab kita, mereka mengatakan la masa ya masuk. Sementara yang ketiga membaca la masa yulamisu. Paham ya? Paham. Jadi itu hikmahnya. Jadi dengan ragam bacaan akan berdampak pada ragam hukum. Maka ayatnya sama. Beda bacaan, beda hukum. Yang dapat kita diambil dari ayat tersebut. Aula mastumun nisa, batalah orang yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Sekedar menyentuh. Yang baca aula mastumun nisa, kalau sekedar menyentuh dan tidak ada unsur nafsu, maka tidak akan membatalkan wudunya. Mafhum. Karena la masa yulamisu itu di sana dapat dipastikan ada unsur nafsu, karena dia merupakan kata kiasan dari hubungan intim. Paham. La masa yulamisu itu kalimat bentuk majas yang menggambarkan akan hubungan intim. Jadi bukan sekedar persentuhan. Maka artinya bersentuhan dan di sana ada unsur nafsu, itu yang membatalkan wudu. Mafhum. Yang kedua, wajawazu wad'il haidhi inda al-inqita'i qabla al-ghusli wa adamihi bolehnya menggauli istri pasca menstruasi, walaupun sang istri belum mandi. Mandi apa itu? Mandi besar. Mandi besar pasca menstruasi. Mafhum. Ini madhab. Madhab yang namanya nggak boleh berhubungan intim dengan istri itu pasca menstruasi sampai ia mandi besar, bersuci. Beda madhab ini dari mana? Awalnya dari cara baca yang berbeda, yaitu pada bacaan yadhurna dan ada bacaan yatahharna.
Mafhum. Yadhurna dan Yatahharna. yatahharna. Kalau yadhurna, kamu Mafhum. tahuru yadhuru itu bermakna inqata'a yang qati'. Begitu seorang istri itu tidak lagi mengeluarkan darah haidnya, maka suaminya boleh berhubungan intim dengan istrinya. Kalau bacaannya hatta yadhurna. Tapi kalau bacaannya hatta yatahharna, maka seorang suami tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya hanya tersebab karena istrinya sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid. Sampai kapan? Sampai ia mandi besar, mandi pasca menstruasi. Paham ya? Mafhum. Yaitu berawal dari versi bacaan hatta yadhurna dan yang satu baca hatta yatahharna. Mafhum. Nah, dari ragam bacaan ini melahirkan produk hukum yang berbeda. Kalau itu hikmahnya di antaranya. Kenapa kok ada versi bacaan sampai 7 bacaan itu? Adalah untuk melahirkan apa itu produk-produk hukum yang beragam pula. Mafhum. Nah, pastinya ikhtilaf umat ini di sana ada apa itu? Ada rahmat. Ada Rahman. sampai situ bisa dipahami. Paham ya? Paham? Setengah paham? Seperempat paham? Atau paham full paham? Nah, kalau paham kita lanjutkan. Kaifiyatul qiraat. Baca Al-Quran itu berbeda dengan baca Quran. Berbeda dengan baca Quran. Maka ada tuntunan, ada cara baca. Tuntunannya dari siapa? Langsung dari Allah. Cara baca itu datangnya dari siapa? Allah membacakan firman-Nya kepada Jibril. Jibril lalu membacakan firman-Nya kepada siapa? Rasulullah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka jika kami bacakan melalui Jibril Al-Qur'anul Karim itu, maka ikutilah cara baca Jibril. Rasulullah mengikuti cara baca Jibril. Panjang pendeknya bacaan itu sesuai dengan apa yang dibaca oleh Jibril. Kemudian Rasul mengajarkannya kepada siapa? Para sahabat. Formatnya sama. Paham ya? Sahabat kemudian mengajarkan kepada siapa? Para tabi'in. Tabi'in kemudian mengajarkan kepada siapa? Para tabi'in. Nah, dari generasi para tabi'in inilah menyebarnya bacaan ke seantero dunia. Paham ya? Nah, dalam hal ini cara bacanya itu ada pakemnya, nggak asal baca. Mafhum. Maka dikatakan lil qiraati salatu kaifiyatin. Untuk membaca Al-Quran Karim itu ada 3 cara baca yang baku. Nggak boleh kita keluar dari 3 ini. Kalau dari 3 ini nggak ada tuntunannya. Mafhum. Ihdah salah satunya adalah versi bacaan at-tahqiq. Apa itu? At-tahqiq.
istilahnya tahqiq. Yaitu apa itu tahqiq? I'ta'u kulli harfin haqqahu, memberikan setiap huruf itu akan hak-haknya. Maka saat kita baca tajwid ada huruful isti'la, betul? Betul. Bahkan sampai digambarkan itu. Sampai sekarang masih ada itu. Pada halaman terakhir Al-Quran kali itu. Iya. Apa itu? Gambaran tentang apa itu? Mulut. Mulut. Lidahnya menjulur. Menjulur ini itu bukan gambarnya Mick Jagger, bukan. Iya. Mick Jagger dulu ada panggang lidah. Enggak, ini supaya menentukan di mana itu huruf-huruf harus baca. Paham? Paham. Ya. Maka gambarnya tenggorokan. Di mana itu huruf halki? Huruf yang keluarnya di mana itu? Tenggorokan. Dari tenggorokan. Di tenggorokan yang paling dalam. Mau? Paham. Di mana itu huruf istilah? Di mana cara bacanya? Keluarnya dari mana? Mau? Mafhum. Tahqiq itu adalah memberikan setiap huruf akan haknya. Kapan huruf ini dibaca tebal? Kapan ia dibaca tipis? Kapan dia dibaca mufakhamah? Kapan dia dibaca muraqqaqah? Mafhum. Contohnya misalnya ra. Ya. Ra itu dibaca, bisa dibaca bukan bisa dibaca, harus dibaca mufakham. Dan kapan dia harus dibaca muraqqaqah? Paham ya? Paham. Nah itu ada aturannya. Memenuhi hak-hak setiap huruf itu salah satu bentuk dari bacaan at-tahqiq. Namun tidak sampai di situ saja. Yang kedua, min isba'il maddi, saat membaca apa itu mad, madnya wajib, maka dia akan diberikan full mad itu 6 harokat. Paham? Gak dibaca 2 harokat atau 4 harokat, tapi dibaca 6 Harokat. isba'ul mad wa tahqiqil hamzah. Tahqiqil hamzah itu membaca hamzah itu dengan jelas. A, I, U. A, I, U. Jelas. Itu bagian dari versi bacaan tahqiq. Wa itmamil harakat. Harakat akhir daripada kalimat itu nggak dipotong-potong, nggak disukunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhum. Yaitu itmamil harakat wa i'timadil idhar wa tashdidat. Lalu membaca idhar itu dengan jelas, dan tasydid itu juga dibaca dengan jelas. Minal jinnati wan
nas. Bukan minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Mafhum. Jadi iktimad pada tasdidat. Mafhum. Ar-Rahman, Ar-Rahim, jelas. Tasdidnya itu jelas. Itu versi Tasdid. wa bayanil hurufi wa tafkikiha. Baca itu mulut benar-benar terbuka. Jadi bukan baca sambil mulutnya itu menutup, tapi mulut itu benar-benar buka sehingga akan mengeluarkan suara sesuai dengan sifat huruf itu. Kalau mungkin dulu ya di sekolah itu ada kelas apa itu? Olah vokal itu. Ya, tapi dalam bentuk nyanyian. Iya. Sekolah-sekolah. Iya. Maka guru akan apa itu? Mengajarkan kita untuk apa itu? Membuka mulut lebar-lebar untuk menghasilkan suara. Ya, sehingga artikulasinya itu jelas. A-I-U-nya itu jelas. Nah, dalam bahasa kitabnya tafkikuha, tafkik, seperti orang yang kalau belajar apa itu nyanyi seriusan. Ya, salah satu apa jenisnya apa? Seriusan. Mudah sehingga akan melahirkan apa itu? Bacaan huruf yang jelas. Mana A, mana Ba, mana Ta, mana Ta, itu jelas. Dan itu baru dapat dilahirkan dengan jelas manakala dia buka mulut. Wa ikhraji ba'dha min ba'. Oleh karena itu kenapa ada huruf isti'la, ada huruf halqi, ada huruf yang dibaca di ujung lidah, ada huruf yang dibaca dari tenggorokan, pangkal tenggorokan. Bisakti wa tartili wa tu'ada. Nah, cara bacanya apa? Dengan durasi yang pastinya lebih lama, ritmenya itu apa itu? Agak slow, lambat-lambat. Tu ada, sehingga memang memakan waktu lebih panjang. Kemudian wa mulahawatul jaiz minal wuqufi bila qasdin wal ikhtilas. Dia juga harus memperhatikan itu. Di mana diperbolehkannya dia wakaf, berhenti. Dia akan berhenti pada titik-titik di mana dia diperbolehkan untuk berhenti. Nah, hari ini Al-Quran itu sudah modern penulisannya. Iya, ada tanda itu, ada shad dan lam, sili. Iya. Ada qaf dan fa. Iya. Maksudnya siri itu apa? Anda lebih baik lanjut saja. Itu lebih afdal daripada waqaf. Waqaf, qaf dan fa, Anda lebih baik berhenti di situ. Paham? Zaman dahulu nggak ada. Dari mana ketahui? Ya, dari talaqi. Oleh karena itu qiraat itu nggak bisa kita belajar teori kemudian praktek sendiri. Harus bitalaki. Kita dengar itu guru membaca, sebagai murid kita mengikuti bacaan guru, bahkan melihat cara guru itu melafazkan ayat. Sebagaimana cara Rasulullah SAW memperhatikan bacaan
Jibril. Paham ya? Paham. Jadi kita sudah baca teorinya, tinggal saya praktek sendiri di rumah, nggak bisa begitu. Satu-satunya ilmu yang harus bitalaki, kita dituntun oleh guru, ya, atau oleh trainer atau pelatih, ya, itu adalah ilmu Al-Quran, ilmu baca Al-Quran. Paham ya? Paham. Sekarang sudah macam-macam teorinya yang memudahkan masyarakat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna. Yang jelas dia harus perhatikan tempat di mana dia boleh wakaf, berhenti bila qasrin, tanpa harus memangkas. Karena apa? Karena dia kehabisan napas misalnya, lalu dia pangkas. Walah kilas, dan tanpa harus mencuri apa itu? Mencuri hak huruf itu misalnya dibaca panjang, tapi karena dia sudah kedodoran kehabisan apa itu? Napas, lalu dia berhenti. Nah, dalam bacaan tahqiq gak boleh itu terjadi. Mahfum. Wala iskani muharrikin wala idgham, dan gak boleh mensukunkan huruf yang berharokat. Tetap harus dibaca harokatnya. A, I, U-nya itu harus dibaca. Paham ya? Wa yakunu bi riyadhatil alsun wa taqwimil alfat. Nah, itu baru bisa dilakukan dengan apa? Riyadhatil alsun, dengan melatih lisan kita. Ya, lisan kita. Itu saya pernah mendengar itu wawancara almarhum Syekh Ali Jabir belajar Al-Fatihah dengan gurunya yang di Madinah itu, mengulanginya sampai 100 kali Fatihah. Artinya apa itu? Untuk mencapai sampai bacaan yang mendekati versi aslinya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi jika kita mengupayakan untuk itu sesuatu yang nilainya luar biasa mulia. Paham ya? Kita kalau menyanyi aja mengupayakan walaupun suara-suara jelek, ingin mirip penyanyi aslinya. Iya, cengkok-cengkoknya harus apa itu? Mirip versi aslinya. Padahal suaranya kayak kaleng rombeng juga. Nah, di dalam bacaan Al-Quran seenaknya gitu. Ini nggak boleh. Kenapa? Baca Al-Quran itu ibadah. Bahkan afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdhalnya ibadah umatku itu adalah apa itu? Baca Al-Quran. Maka kita harus mengupayakan agar bacaan kita itu menjadi bacaan yang terbaik. Paham ya? Berusaha saja, berniat saja itu sudah kita akan memperoleh pahala. Dan kalau kita berniat untuk memperbaiki bacaan kita, insya Allah ma'unah Allah akan datang pada diri kita. Namun sekali lagi, baca Al-Quran Karim itu perlu pembimbing. Pembimbing itu terus menerus. Idealnya memang dari Alif Lam Mim sampai An-Nas itu kita dibimbing oleh guru. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas harus dibawa bimbingan guru. Itu idealnya.
sehingga bacaan kita tidak meleset kemana-mana. Ya, kadang banyak di antara tokoh-tokoh yang terkenal bacaannya meleset, bacaannya nggak pas, bahkan meleset, offside, ya, keluar dari hukum bacaan yang benar. Paham ya? Maka dikatakan wa yustahabbul akhdhu bihi 'ala al-muta'allimin. Yustahabbu, dianjurkan untuk mengambil atau mempelajari akan hal itu, ya. Bagi siapa? 'Ala al-muta'allimin. Bagi santri, bagi pelajar. Min ghairi an yatajawaza fi lahad al-ifrat. Tapi kalau mempraktekkannya itu jangan berlebihan, yang proporsional saja, sehingga tidak sampai pada hadir ifrat. Ya. Hadir ifrat. Sampai di luar batas. Nah, yang dimaksud dengan hadir ifrat ini apa? Bitawlidil huruf. Bitawlidil huruf min al-harakat. Melebih-lebihkan sehingga terkesan hurufnya double-double. Mana? Misalnya membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ini berlebihan. Malikin nas, ini malikin nas. Paham? Bitawlidin huruf. Padahal nun musyaddadah itu bacanya hanya 2 ketukan saja. Istilahnya kita ketukan, kayak ketukan. 2 ketukan saja. Malikin nas, ilahin nas. Paham? Jangan banyak malikin nas, ilahin nas. Ini enggak sesuai dengan hukum nun musyaddadah itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan tawlidin huruf. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, roh ini 3 itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada yang menyebut itu? Ada. Awalnya kan dia ingin apa itu? Melakukan tahqiqul qiraah, tapi salah teori. Oleh karena itu nggak bisa, kita harus apa itu? Ada guru pembimbing supaya tidak ada tawlidil huruf dari itu terjadi. Jadi talaqi, sekali lagi talaqi. Kita menimba ilmu langsung dari pembimbing. Kita simak baik-baik, lalu kita ikuti bacaannya sampai lisan kita terbiasa. Mafhum? Sampai lisan kita terbiasa. Oh, baca ini musyaddadah seperti ini, baca tarqiqnya seperti ini, baca tafkhimnya seperti ini. Mafhum? Wa takriril qiraat, takriril qiraat, wa tahrikis sawakin, tahrikis sawakin, wa tadlilin nunat. Itu adalah hal-hal yang tidak proporsional. Tadlilin nunat, mendengungkan nunat itu berlebihan. Minal jinnati wan nas, itu tadlil. Mafhum. Nah, tahrik sawakin, terlalu bernafsu itu sampai sukunya melahirkan harakat.
basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kemudian ada nunnya seakan-akan kasar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Ini tidak ada tuntunannya. Mafhum. Tahriki sawa. Kama qala Hamzah di ba'dhi man sami'ahu yubarik fi dzalik. Imam Hamzah salah satu pakar qiraat itu. Tatkala beliau melihat orang membaca tapi dengan tidak proporsional, berlebihan, over, ya, overdosis. Iya, apa kata Imam Hamzah? Kata Imam Hamzah, amma alimta anna ma fawqal bayadi barsun. Kalau orang kulitnya nggak cerah, dia apa itu ingin apa itu kulitnya jadi putih, ya putih itu bagus. Tapi terlalu putih, sudah putih ditambah lagi putih lagi, diputihkan lagi. Akhirnya apa itu? Putih yang terlalu itu justru terkesan belang dia, sopak. Orang yang apa itu mengalami kerusakan pigmen, warna kulitnya sudah hilang, jadi belang. Jadi di atas putih apa? Belang. Mafhum. Maka artinya apa? Wa ma fawqal ju'udati qatatun. Rambut ikan mayang bagus. Iya, ombak-ombak itu bagus. Tapi ombaknya terlalu, itu afro. Iya, jadi keribu. Paham. Ya nggak bagus. Ini sudah ikan mayang, masih lagi di apa? Di macam-macam kan. Ya, maka ma fawqal ju'udati qatatun. Di atas rambutnya ikan mayang tadi itu jadi apa itu? Keriting, jadinya. Wa ma fawqal qira'ati laisa bi qira'ah. Nah, di atas qira'ah itu bukan namanya qira'ah. Terlalu memfasih-fasihkan, terlalu apa itu? Dibuat-buat, akhirnya bukan qira'ah. Yang jelas Al-Quran itu nggak perlu memaksa-maksa cara membacanya, karena sifat bahasa Arab itu memang tidak indah kalau dimaksakan. Tidak indah. Kita lihat misalnya orang-orang Mesir apa itu membacanya, nggak ada kalau nggak ada di Quran, nggak terkesan memaksa itu. Dia mengalir saja. Paham? Maka ma fawqal qira'ati laisa di atas qira'ahnya, bukan qira'ah. Maka dia membaca bacaan itu dengan melebih-lebihkan dari porsinya, itu bukan bacaan. Itu versi yang pertama yang seperti itu tahqiq. Yang kedua disebut dengan hadar. Disebut apa itu? Hadar. Bi fathah wa sukun dal al-muhmalatain. Yaitu bacaan versi cepat. Bacaan versi cepat. Tapi cepat yang proporsional juga. Cepat yang tidak mengubah arti. Nah, sekarang ini banyak terkesan orang-orang yang baca apa itu? Baca Al-Quran yang full itu, khatam satu hari itu. Kita kadang-kadang nggak bisa mendengar apa yang dibaca. Ujungnya ya nggak jelas apa yang dibaca. Nah, ini nggak ada tuntunannya. Bacaan cepat itu
versi Hajar. Nah, apa ketentuannya? Adalah wahwa idrajul qiraati wa sur'atuha, yaitu membaca bacaan versi cepat, wa takhfifuha bil qasri wa taskin, dan membacanya itu ya ringan-ringan saja. Artinya kalau bacaan itu dalam 3 versi, bisa dibaca 6, 4 atau 2, dia pilih 2 saja. Kalau matobi'i yang hanya 2 harokat, dia baca 1 harokat. Itu cara bacaan yang cepat. Kemudian dia nggak baca itu akhir harokat daripada bacaan itu, tapi disukunkan. Disukunkan. Lalu wa sur'atu wa takhfifu bil qasri wa taskin. Jadi kalau ada misalnya mad yang bisa dibaca 6 harokat atau 4 harokat atau 2 harokat, maka dia pilih apa itu? 2 harokat. Wal ikhtilas, dia curi-curi napas juga karena cepat. Wal badal wal idgham kabir, dia baru akan membaca idgham itu pada idgham kabir. Kemudian takhfifil hamzah. Takhfifil hamzah. Maksudnya bacaan yang harus dibaca hamzahnya, dia tidak baca hamzahnya tapi dibaca ya. Misalnya habaib dibaca habaib. Itu takhfiful hamzah. Wa nahwi dzalik. Dan yang seperti ini mimma sahhatil qiraah, yang masih ditolerir itu sebagai bacaan. Ma muraati iqamatil i'rab wa taqwimil lafz, tetapi tetap memperhatikan tentang apa itu iqamatil i'rab. Ini kalau dibaca ini i'rabnya masih apa itu? Enggak berubah. Bukan fa'il jadi maf'ul jadi fa'il, enggak. Mafhum? Misalnya ini, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Kan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Lalu baca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Berubah i'rabnya. Mafhum? Berubah berarti enggak boleh. Mafhum? Ma'am berarti iqamatin wa taqwimil lafz. Lafaznya juga jelas. Baca Al-Qur'an, bacaannya itu tetap lafaznya juga dibaca itu jelas. Dia cepat tapi jelas. Wa tamkinil huruf biduni batrin. Biduni batrin hurufil mati. Dan memberikan hak huruf itu tanpa harus memotong, memenggal huruf-huruf mat itu. Ada apa itu? Mat wajib, mat jaiz itu masih diperhatikan. Matnya itu nggak boleh dipangkas habis. Maksudnya dia tidak membaca full matnya, tapi dibaca yang terpendek. Misalnya 6, 4, dan 2. Dia pilih yang 2 saja. Apa? Tapi bukan dihilangkan sama sekali. Jadi wa biduni badri harfin maddi wa ikhtilasi aktsaril harakat. Aktsar harakat itu kebanyakan harakat ayat itu nggak dibaca. Lalu jadi akhirnya nggak dibaca. Wa dhahabi shawtul ghunnah, nyaris tidak mendengar shawtul ghunnah itu. Minal jinnati wan nas.
minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Nyaris tidak terdengar suara gunnah. Yang jelas nggak boleh tafrid ila ghayatin la tasihhu bihal. Nggak boleh berlebihan, kalau berlebihan sehingga versi baca seperti itu nggak ada tuntunannya. Ujungnya ini apa? Alasannya untuk mengejar waktu. Nggak boleh. Ya, kejar tayang itu dalam sinetron saja. Kalau kejar tayang untuk bacaan Al-Quran nggak bisa gitu. Ini targetnya 5 jam harus selesai. Yang nggak boleh begini. Baca yang seperti itu bid'ah. Ini bid'ah yang identikkan dolalah. Saya harus selesai 5 jam. Jadi ya sudah, nabrak aturan karena target 5 jam. Nggak boleh seperti itu. Jadi ila wattafid ila ghayatin la tasihhu bihan qira'ah. Cara apa itu? Baca yang berlebihan dalam hal apa itu? Kecepatan bacaan itu sampai pada stadium di mana dia nggak sah bacaan seperti itu. Itu bacaan versi hajar. Nah, bacaan yang ketiga ini bacaan yang biasa kita baca, kita lakukan, kita praktekkan, yaitu at-tadwir. Tadwir. Wa huwa tawassul bainal maqamain min at-tahqiq wal hadith. Yaitu antara bacaan lambat dan bacaan cepat. Jadi bacaan yang sedang saja. Bacaan yang sedang itu istilahnya apa? Tadwir. Apa istilahnya? Tadwir. Wa huwa tawassul bainal maqamain. Yaitu antara bacaan cepat dan bacaan lambat. Antara cepat dan lambat ini di tengah-tengah dia. Baina tahqiqi min at-tahqiqi wal hadith. Wa huwa alladhi warada an aktsar al-a'immah. Itu yang bacaan yang umumnya dibaca dari sebagian besar tokoh-tokoh qiraat. Itu mereka bacanya versi tadwir. Min madal munfasil. Kalau ada munfasil tetap dibaca matin. Ya. Mafhum. Walam yablugh fihi isba', walaupun tidak harus isba'. Target yang apa itu 6 harokat, saya baca 6 harokat tidak. Mafhum. Kalau ada opsi, apakah dibaca 6 harokat, atau kan 2 rakaat, atau kan baca 4 harokat misalnya. Itu opsi. Mafhum. Walaupun lam yablugh fihi isba'. Wa huwa madhhabu sa'iril qurra. Bacaan versi tadwir itu adalah bacaan yang dianut oleh seluruh ahli qiraat. Wa wal mukhtar inda akali ahli ada. Inilah versi bacaan yang dipilih ya untuk apa itu membaca Al-Qur'an. Dan inda ahli ada. Pada guru-guru ngaji, guru-guru yang mentalkinkan cara baca Al-Quran, itu umumnya pakai versi bacaan apa itu? Tadwir. Selanjutnya, jadi ada berapa versi bacaan itu? 3. Ada tahqiq, ada hajar, ada tadwir. Tahqiq versi bacaan lambat, hajar versi bacaan cepat, tadwir versi bacaan yang sedang. Antara cepat dan lambat disebut bacaan versi tadwir. Nah, yang perlu kita juga perhatikan adalah wa minal muhimmat,
yang perlu diperhatikan, ini hal yang penting, tajwidul Quran, membaguskan bacaan Al-Quran. Membaguskan bacaan Al-Quran itu bukan sekedar dengan suara yang bagus. Suara yang bagus itu dianjurkan, tapi tidak saja melulu dengan suara bagus, tapi ya sekali lagi cara baca Al-Quran itu ada acuannya. Ada acuannya. Nah, disiplin keilmuan yang mengajarkan kita cara baca Al-Quran, bagaimana cara baca mad jaiz, mad wajib, mad mukhaffaf, muthaqqal, iqlab, ikhfa, idgham, idham. Nah, ilmu yang mengajarkan kita cara melafadzkan hukum-hukum kali ini itu disebut dengan tajwid. Ya, dalam rangka membaguskan cara baca Al-Quran dengan memperhatikan hukum nun mati atau tanwin manakala bertemu dengan apa itu huruf-huruf ikhfa, bagaimana cara bacanya. Manakala bertemu dengan huruf-huruf iqlab, bagaimana cara bacanya. Manakala bertemu dengan huruf-huruf idgham, bagaimana cara bacanya. Mafhum? Bagaimana jika bertemu dengan huruf-huruf idgham, bagaimana cara bacanya. Mafhum? Kemudian ahkamul mudud, tentang mat-mat yang harus dibaca. Paham? Mempraktekkan hukum apa itu, ketentuan itu disebut dengan ilmu tajwid. Wa min al-muhimmati tajwidul Quran wa qad afradahu jama'atun katsiruna bitasnifi minhum ad-dani wa ghairuhu. Di antara hal-hal yang penting yang harus diperhatikan yang berkait dengan apa itu baca Al-Quran adalah tajwidul Quran. Dalam hal ini ulama telah mengkhususkan afradahu jama'atun, dan cukup banyak kathiruna, dengan apa? Dengan melahirkan karya-karya tulis yang berkaitan dengan apa itu tajwidul Quran. Di antara yang sekian banyak itu adalah ulama yang terkondang yang bernama Ad-Dani. Dani ini gak ada hubungannya dengan apa itu Ahmad Dhani, Bendewa itu misalnya. Pak, nama seorang ulama yang mana itu? Ad-Dani. Dan yang lainnya. Akhraja Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Amin. Qala jawidul Qur'ana. Jadi hadisnya bersifat mauquf dari siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan jawidu al-Qur'an. Baguskanlah bacaan Al-Qur'an itu. Jadi baca Al-Quran itu harus dibaguskan, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan. Mabuk. Maka dikatakan tajwid. Tajwid itu secara lebih jauh lagi apa pengertiannya? Qala qurra at-tajwid hilyatul qiraah. Tajwid itu perhiasannya bacaan. Jadi bacaan itu yang mengandalkan suara yang bagus itu tidak tanpa indah. Ia perlu diperindah. Nah, aksesorisnya tadi perhiasan. Hiasannya itu adalah
tajwid. Hukum panjang pendeknya. Panjang pendek itu bukan mengikuti irama, enggak. Itu mengikuti hukum tajwid. Paham ya? Hilyatul qiraah. Wa huwa i'ta'ul hurufi huquqaha wa tartibah. Tajwid itu apa? Memberikan akan huruf-huruf itu akan hak-haknya. Ada huruf halqi, ada huruf isti'la dan seterusnya. Itu berkaitan dengan tajwid. Dan tartibah. Maksudnya digambarkan, iya. Huruf yang disebut huruf rasta. Ada yang berlidah, di bawah lidah ini ada tulisan-tulisan. Itu maksudnya dari situlah asal muasal huruf itu keluar. Itu maksudnya. Paham ya? Paham. Atau ngorokan. Iya. Itu loh, tulisannya ini apa itu? WV, bukan WV, bukan jimat, itu bukan. Itu memberikan gambaran tentang apa itu huruf-huruf itu seharusnya dari sana nanti dia keluar saat dibaca, saat diucapkan. Mafhum nggak? Waradul harfi ila makhraji wa asli, mengembalikan setiap huruf itu kepada tempat keluarnya dan tempat asalnya. Jadi kapan dibaca shin, kapan dibaca shad, kapan dibaca sa, kapan dibaca ta, itu harus apa itu? Kita letakkan pada tempatnya, ila makhrajihi, tempat keluarnya huruf itu. Jangan semua dikeluarkan dari satu tempat. Akan berubah bunyinya. Mafhum. Wa tartifin nutqi. Nah, saat kita ucapkan baca apa itu huruf-huruf itu kita baca tidak dengan memaksa, tapi dengan halus. Nah, itu juga dengan pelatihan. Ala kamali hayati, dengan bentuknya yang paling sempurna. Min ghairi israfin wala ta'assufin, tanpa berlebihan, wala ta'assufin, dan tanpa dipaksa-paksa. A'udzu billahi. Iya. Orang yang mendengarkan telinganya sakit, yang baca juga sakit tenggorokan. Karena apa itu? Karena israf dan ta'assuf, berlebihan dan memaksa. Seharusnya tidak seperti itu. Wala ifrat wala takalluf, dan tidak berlebihan dan tidak memaksa-maksa. Wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi man ahabba an yaqra'a al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin ya'ni benar Mas'ud. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapapun orangnya yang ingin baca Al-Quran Karim itu, ya, sesuai dengan di mana ia diturunkan, ya, seindah warna aslinya, kalau bahasa kita, seindah warna aslinya, mirip warna aslinya saat diturunkan. Maka hendaknya dia membaca versi bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka itu artinya apa? Sahabat dihimbau oleh Rasul untuk bertalaki kepada Ibnu Mas'ud, padahal kan sahabat itu notabene adalah orang-orang Arab. Bacaannya biasa saja, nggak perlu an gitu, ya. Baca ghaib yang biasa saja. Baca Allah ya biasa saja, nggak perlu repot-repot. Allah nggak perlu. Iya.
Paham ya? Paham. Nah, walau demikian mereka masih dihimbau untuk apa itu? Belajar kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Mas'ud. Artinya apa? Tidak serta-merta orang Arab akan pandai membaca Al-Quran. Al-Quran itu harus bitalaqi. Mahfum? Mahfum. Caranya apa? Ada guru yang mengajarkan, ada guru yang membimbing bacaan itu. Paham ya? Paham. Maka himbauannya, siapapun di antara kalian yang ingin baca Al-Quran yang sesuai dengan warna aslinya tatkala ia diturunkan, maka hendaknya ia membaca bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Artinya sampean ini belajar ke Abdullah ibnu Mas'ud, bertalaki dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Itu maksudnya. Paham ya? Paham. Jadi sekali lagi, Al-Quran nggak bisa kita belajar secara otodidak, nggak bisa. Saya sudah belajar sendiri, sudah mengerti tentang idhar, ikhfa, ikhlaq, idgham, tinggal praktek saya saja. Nggak bisa begitu. Harus ada guru yang menuntun, yang membimbing, yang melakukan talaqi. Guru membaca kita menjam. Paham ya? Paham. Makanya radhiyallahu anhu, Amin. u'tiya hazzan 'aziman fi tajwidil Quran. Sementara beliau radhiyallahu anhu telah dianugerahi oleh Allah karunia yang besar di dalam penguasaan bacaan Al-Quran. Jadi tingkat kefasihan tingkat ini itu anugerah Allah. Iya. Kadang-kadang seringkali kita lihat di dalam musabaqah itu orang Indonesia justru keluar jadi pemenang di dalam musabaqah internasional itu, mengalahkan mereka-mereka yang dari etnik Arab. Nah, Paham. kenapa? Karena penguasaan baca Al-Quran itu sebagai sebuah terbukti Abdullah bin Mas'ud sama-sama orang Arab yang lainnya. Kenapa dia lebih unggul? Mahfum. Karena dia hazzan 'aziman fi tajwidil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diberikan bagian yang cukup banyak itu untuk dapat kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.